Di akhir zaman ini tentu kita berharap
sekecil apapun perjuangan yang kita lakukan dalam rangka untuk menegakkan agama Allah ini, kita berharap ini menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahumma amin. Saya alhamdulillah malam ini bisa sampai di Nurul Iman ini, di surau Nurul Iman ini, meskipun kita suasana seperti ini Pak, udahlah hujan, banjir, tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu masih semangat untuk hadir di sini. Dan seandainya saya datang sekalipun di sini, kalau bapak dan dia datang, takkan saya masuk Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu di rumah masing-masing, paling kan sampai ngomong ini, Pak Ustaz udah lama ya jangan. Berarti dia akan merasa Allah saya. Ini namanya simbiosis mutualisme, saling ketergantungan, saling keterkaitan. Seorang ustaz itu butuh umat juga butuh ustaz. Pemimpin itu butuh rakyat juga butuh pemimpin. Makanya ketika engkau menjadi pemimpin, jangan lupakan rakyat. Kan engkau tak mungkin menjadi pemimpin tanpa ada rakyat. Ini namanya simbiosis mutualisme. Jadi surah Nurul Iman, cahaya keimanan. Nurul Iman, iman ini termasuk salah satu dari 3 rukun agama. Rukun agama itu kan 3 Pak, Bu, Ibu, Bu, tidak apa-apa sedikit pun semangat Bu, tetap kuat. Biasanya ibu berdua dalam kamar dengan bapak semangat. Jangan kalah. Apa yang pertama? Al-Din salah satu rukun agama itu ada 3. Yang pertama al-Islam, wal iman, wal ihsan. Jadi Islam, iman, dan ihsan. Apa Islam itu? Al-Islamu huwa ad-dinul ladzi ba'athallahu 'ala sayyidina Muhammadin li hidayatin nasi wa sa'adatihim. Itu rukun agama yang pertama, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk kita umatnya ini. Tujuannya apa? Yang pertama, li hidayatin nas, untuk memberi petunjuk kepada manusia. Yang kedua, wali sa'adatihim, dan untuk kebahagiaan manusia. Artinya kita yang beragama Islam ini, dimanapun engkau berada, di dunia manapun, di sandaikah kamu, di ketapangkah kamu, ketika engkau betul menjalankan ajaran agama Islam, maka engkau akan tetap lurus, siratal mustaqim, tidak akan pernah bengkok dari ajaran agama Allah, dan engkau akan hidup bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Kalau orang Islam masih tidak bahagia, kalau orang Islam masih tidak tenang hidupnya, maka kita perlu koreksi diri Pak. Mungkin ada masih kita yang kita lakukan ini hal-hal yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua itu iman. Apa yang disebut iman? Qaulun bil lisan wa tasdiqun bil jinan wa amalan bil arkan. Lidah mengucapkan bahwa beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya Muhammad SAW. Hati juga harus membenarkan, tidak hanya lisan saja, tapi hati juga harus mengiyakan, membenarkan dengan apa yang diucapkan. Tidak hanya lisan saja, tidak hanya hati saja kita membenarkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya, tetapi kita juga harus wa'amal bil arkan, mengamalkan dengan rukun-rukunnya. Harus percaya. Rukun iman itu apa saja? Harus percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, para malaikat, kepada yang gaib, Allah dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir Allah. Kita harus percaya itu semua, seperti halnya malam hari ini. Bapak Ibu sekalian yang duduk malam hari ini di tempat ini, 4.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan, Bapak telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa malam ini, detik ini, Bapak harus duduk di surau Nurul Iman ini dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi besar
wali melalui takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daun yang kering sekalipun ketika jatuh ke bumi itu tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tidak berkehendak, daun yang kering tidak akan pernah jatuh ke tanah. Tetapi ketika itu kehendak Allah, meskipun daun bagi masih hijau, tapi sudah sampai masanya dia akan jatuh ke tanah, maka dia akan tetap jatuh ke tanah. Karena semuanya telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Begitu juga kita pada malam hari ini. Maka beruntunglah kita malam ini yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan Bapak datang ke surau ini tidak gampang. Jalan bahasa kuno begini. Moyok kata orang sini. Coba moyok. Apa namanya? Moyok. Moyok sekali itu Pak tetap sampai sini. Kenapa? Karena Bapak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taufik? Taufik adalah dorongan hasrat hati untuk selalu datang ke tempat-tempat ibadah. Itulah taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah menanamkan itu di hati kita, tidak akan terjadi. Inilah tanda di antara orang yang beriman adalah pikiran dan hatinya, kakinya selalu dilangkahkan di tempat-tempat kebaikan-kebaikan. Orang ini kadang-kadang begini Pak. Kalau bukan karena takdir Allah, ada orang kadang sehat. Kesempatan ada, kesehatan ada, tapi dia tidak bisa ke tempat-tempat kebaikan. Kenapa? Karena Allah tak berkehendak. Tetapi ada orang yang kadang demam-demam, badannya agak meriang-meriang, tapi kalau Allah menggerakkan maka datang Pak ke tempat ibadah itu. Dan datangnya Bapak di sini tidak akan pernah sia-sia. Jangan pernah Bapak berpikir bahwa Bapak datang ke sini ini cuma mendapat bakat kuyuk. Tidak. Di sini kita berpikir baca selawat. Di sini kita berpikir tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sanah. Engkau berpikir tentang agama Allah itu sama dengan kita itu beribadah selama 1 tahun lamanya. Bapak Ibu bisa enggak ibadah setahun full tak berhenti tak ada perbuatan dosa ini? Malam tahajud terus siang puasa mampu? Tidak akan mampu. Tapi insya Allah malam ini pahala itu akan kita dapatkan. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kita harus ikut tradisi dari sebuah kampung itu seperti apa. Karena saya di Ketapang dengan di desa Istana ini, di masyarakat Nurul Iman ini, kita bisa saja tidak sama. Mungkin menurut saya baik, tapi menurut Bapak itu dianggap semua tidak baik. Contoh begini. Contohnya kalau di dalam bahasa Madura itu, kalau tali itu disebut tampar. Jadi tali sapi itu namanya tampar. Kalau orang Melayu. Kalau orang Melayu tampar itu apa? Nah, jadi itu bisa menjadi penyakit. Niat saya baik ngomong, tapi ketika tanggapan arti bahasa bagi orang sini yang saya ucapkan itu sesuatu yang menyinggung misalnya, bisa disebut Bapak nampar saya. Padahal yang saya minta tadi, tiba-tiba Bapak nampar saya. Itulah perbedaannya. Tetapi perbedaan yang membuat kita kemudian tidak bisa bersatu. Kenapa? Karena perbedaan adalah sunnatullah. Memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kami menciptakan kalian semua ini dari laki-laki perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Itu tujuannya adalah untuk kita saling mengenal, bukan untuk kita semakin menjauh. Karena Rasulullah menegaskan di dalam hadisnya, kullukum li Adam, kalian semua anak cucu Adam. Tidak peduli ada orang Madura, yang Arab, yang Melayu, yang Dayak, yang Jawa, itu semuanya sama kata Rasulullah. Wa Adam min turab, sedangkan Nabi Adam itu terbuat dari tanah.
wa ta'ala. Kalau yang bertakwa itu orang Jawa, maka yang paling dimuliakan Allah adalah orang Jawa. Tetapi pada intinya adalah kita saudara, saudara seagama, saudara sebangsa dan setanah air. Tidak boleh kita terpecah belah. Persatuan itu penting, karena tanpa persatuan tidak akan pernah surau Nurul Iman itu terbangun. Kalau tanpa adanya persatuan, tidak mungkin ada desa istana ini. Begitu pun tanpa adanya kekompakan dan persatuan, tidak mungkin acara malam itu terlaksana. Maka labat illa bil quwwah, wala quwwata illa bil jamaah, wala jama'ata illa li maslahatil ummah. Tidak akan pernah ada kekuatan tanpa adanya persatuan, dan tidak ada persatuan tanpa adanya strategi. Karena al-haqqu binidhamin yadribul batil bilal. Kebenaran sekalipun kalau tidak pakai strategi itu bisa dikalahkan kebatilan. Jadi kalau kompak kita, surah Nurul Iman kompak, insya Allah apapun bisa Bapak lakukan di sini, Pak. Ini saya lihat surahnya indah. Ini sudah surah tapi hasil masjid ini, Pak. Besar ini dan sangat bagus. Ini bukti kekompakan bahwa masyarakat di sini ini kompak dalam urusan ibadah. Nah, itu harus dimakmurkan seperti itu. Capek-capek kita buatnya indah begini, jangan sampai. Apalagi di sini ada tempat pendidikan namanya TPQ, Pak ya, Taman Pendidikan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mengamalkannya. Artinya mendidik itu harus betul-betul sampai maksimal anak-anak kita ya. Karena saya di pesantren saya juga, saya punya program unggulan, Pak. Kalau di pesantren saya itu program unggulan Qur'an Al-Quran At-Tanzil namanya. Itu program percepatan. Jadi anak itu dalam 70 hari sampai 6 bulan itu udah wajib harus tajwidnya, udah harus masuk sudah. Sampai ke tajwidnya, baca Qur'annya, sampai menyebutkan dalil-dalilnya itu harus sudah berpuasa. Baru kenapa? Karena kita akhir tahun dia harus wisuda. Baru tahun kedua dia masuk di program tahassus. Program tahassusnya Al-Miftah namanya. 1 tahun juga dia harus selesai. Apa itu Al-Miftah? Al-Miftah itu gramatika untuk bisa memahami kitab ini. Setelah itu baru masuk tahun ketiga, nantinya ke saya. Ada juga program unggulannya apa? Program unggulannya itu namanya Tahfidzul Quran. Tapi baru 2 tahun misalnya saya mengembangkan membuka program ini. Tapi alhamdulillah 2 tahun sudah ada yang hafal 20 juz. Itu anak Umar Titi, Pak. Yang membimbing itu 2 tahun hafal 20 juz sudah. Alhamdulillah. Ada yang 10, ada yang 5, macam-macam. Sesuai IQ kemampuan dari anak itu sendiri. Termasuk Nurul Iman ini. Mari kita sama-sama kompak, Pak. Jangan hanya ustadznya yang kompak, masyarakatnya juga harus kompak, wali santrinya juga harus kompak. Dan kalau ketiga ini tidak kompak, tidak bisa. Jadi ustadznya rajin, hikmah di dalam mengajar, muridnya juga rajin, ingin belajar benar, betul-betul belajar, dia orang tuanya mendukung. Tapi kalau satu saja tidak ada di sini, maka tidak akan maksimal. Harus kompak. Kembali saya kepada momen kita, momen Maulid. Orang yang untuk ibadah saja di dalam masjid, wirid di masjid terus sholat wirid, itu juga tidak benar menurut agama, Pak. Karena yang benar itu adalah orang yang memikirkan dunia dan akhiratnya seimbang. Apalagi seorang suami punya anak, punya istri, kita ikhtiar itu wajib. Tetapi penentuan dari ikhtiar itu kita belajar kepada Allah Subhanahu
Al-Quran yang dimuliakan yang disebut Arba'atul Hurum itu adalah bulan Muharram, bulan Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kenapa bulan Rabiul Awal itu tidak termasuk salah satu dari 4 bulan itu? Dan kenapa Allah mentakdirkan junjungan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan pada salah satu bulan mulia itu saja? Kenapa harus bulan Rabiul Awal? Jawabannya adalah bahwasanya bulan Rabiul Awal itu mulia bukan karena bulan Rabiul Awal itu yang mulia, tetapi bulan Rabiul Awal itu menjadi mulia karena kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal. Karena Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal, maka bulan Rabiul Awal itu menjadi bulan yang lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar, bulan yang lebih mulia daripada bulan Ramadan, bulan yang lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain. Karena tanpa dilahirkannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bumi tidak akan pernah ada, sandai desa istana ini tidak akan pernah ada, Indonesia tidak akan pernah ada, dunia ini tidak akan pernah ada, bahkan kita yang duduk di dalam ini juga tidak akan pernah dilahirkan di dunia. Kenapa? Laulaka Muhammad ma khalaqtul arda. Seandainya bukan karena engkau Muhammad, seandainya bukan karena engkau, seandainya bukan karena engkau, ma khalaqtul arda, aku tidak akan pernah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Maka wajar masyarakat Surah Iman ini kita setiap tahun merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berharga atau tidak kita itu tergantung kita. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Saya akan kasih contoh begini. Ada seorang bapak dia pelihara ikan di rumah, ikan hias ditaruh di akuarium. Setiap ada waktu senggang sang bapak ini selalu kasih makan ke ikan. Rupanya apa yang dilakukan oleh sang bapak ini selalu dipantau oleh anaknya yang laki-laki. Suatu ketika sang anak datang ke bapaknya. Pak, dia nak apa? Saya lihat bapak ini setiap ada waktu senggang pasti datang ke ikan ini. Dikasih makan sambil senyum-senyum. Yang dikasih makan itu bapak beli kan Pak? Iya betul. Nah, pakai duit kan Pak? Iya betul. Aku tak rugi Pak. Bapak punya ikan satu, ikan hias, tetapi ikan hias yang bapak kasih makan itu seminggu sekali berapa bapak beli umpan? Coba uangnya dikumpulkan saja Pak, pergi ke pasar sana, belikan ikan, dapat tidak cuma saya Pak banyak di seluruh rumah makan. Kalau ini ikan hias untuk apa Pak? Ditanya oleh sang anak, apa jawab bapak itu? Nah, anak sang bapak ini menjawab pertanyaan anak ini tidak hanya dengan kata-kata saja, tapi langsung dengan pembuktian, dan itu menjadi motivasi dan pelajaran bagi anak. Diambil Pak ikan di dalam akuarium itu, masukkan dalam plastik, kasih air. Nah, coba nanti bapak akan jelaskan setelah apa yang bapak suruh sama kamu ini semuanya telah selesai dilaksanakan. Nah, sekarang ikan ini bapak keluarkan, kamu bawa dah ke tukang jual ikan di pasar yang biasa itu, tetangga kita di sana itu. Coba kau tawarkan ke sana berapa dia berani beli ikan ini. Tapi jangan kau buat, agar kau tahu saja berapa sesungguhnya harga ikan ini. Dibawa oleh sang anak itu ke penjual ikan. Setelah sampai ke sana ditawarkan, udah ditawarkan pulang. Bermari dia datang ke bapak, Pak, ternyata benar kataku Pak, ikan bapak pun murah, berarti tidak sesuai dengan umpan yang telah diberikan kepada ikan ini Pak. Ditawar berapa nak? Cuma ditawar 40.000 Bapak ya. Padahal umpan yang habis sudah beratus-ratus ribu Pak. Rugi Bapak tuh. Oh gitu. Udah. Sekarang kamu bawa lagi ke orang penjual ikan hias yang ada di pasar kan. Bawa sana, tawarkan. Ditawarkan lagi oleh sang anak itu ke penjual
ikan hias. Setelah itu pulang, Pak, ternyata harganya tak 50.000 Pak, ditawar 1 juta Pak. Senyum bapaknya. Oh gitu, ya udah. Sekarang terakhir, kamu datang kepada orang kaya itu di kampung kita itu, di persimpangan jalan itu orang paling senang dengan ikan hias. Coba kau bawa sana, ditawar berapa? Dibawa lagi ke sana. Setelah sampai, ditawarkan kembali lagi ke bapaknya. Makin lagi dia pulang ke bapaknya. Sampai kepada Pak, udah jual Pak, jual. Mahal Pak, ditawar 60 juta. Kata sang anak, ternyata bapak. Nah, aku sebenarnya menyuruhkan kepada 3 tempat ini hanya ingin mendidikmu. Kalau tadi yang pertama, ikan itu hanya ditawar 50.000, yang kedua itu ditawar 1 juta, dan yang ketiga itu ditawar sampai 50 juta. Padahal ikannya sama. Sama dengan kita manusia ini. Kita mau berharga mahal ataupun murah, yang menentukan adalah kita sendiri. Ketika engkau ada di tempat ibadah, engkau di tempat zikir, tapi di tempat selawat, engkau belajar tentang agama Allah, maka harga 50 juta seperti harga ikan itu, bahkan lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika engkau berada di tempat pelajaran, di tempat perjudian, di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bahkan harga lebih hina daripada ikan yang 50.000 itu. Nah, maka kita mulia atau tidak di sisi Allah, mulia atau tidak kita di atas atau tidak pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggal bagaimana kita bisa menempatkan diri kita. Kita adalah makhluk yang termulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bukan berarti kita ini adalah orang yang bisa tetap mulia nanti ketika menghadapnya. Kemuliaan yang diberikan Allah adalah sebuah peringatan, manusia, kalian duduk dari surga, dapat nenek kalian itu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu diciptakan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diturunkan ke bumi. Maka nanti kembalilah kalian ke tempat asal kalian yang sesungguhnya, di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika engkau tidak mampu kembali, maka tempatmu justru yang satunya, yaitu neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu sekalian, kita ini umat yang lemah. Umat Rasulullah ini kecil-kecil, umurnya pendek-pendek. Umur kita sekarang kita mana? Tak ada yang lama. Iya, kalau nenek moyang gitu dulu, dapat nenek gitu ada yang 120. Insya Allah ada di kampung-kampung dulu. Mau zaman muda-muda nih, bendanya umur 35 udah batok. Ada kencing manis, kencing batu, kencing macam-macam, kencing besi. Banyak model kencing. Jadi tidak banyak umur kita. Tetapi kenapa kita ini menjadi umat yang paling mulia di antara umat yang lain? Karena kita diberi Nabi bernama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendapatkan seorang Rasul, seorang pemimpin yang mampu bertanggung jawab dari dunia sampai akhirat. Kalau Nabi Adam, Pak, nanti kita di akhirat, Nabi Adam tidak akan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Kenapa? Apa kata Adam? Aku tidak akan mampu untuk membela kalian di hadapan Allah. Aku saja juga pernah melanggar aturan Allah. Datang lagi ke Nabi Nuh, kita umat-umat ini, apa kata Nabi Nuh? Aku tidak mampu membela kalian. Jangankan aku membela kalian, aku untuk mengislamkan, menjadikan anak dan istri beriman saja aku tidak mampu. Apa kata umat lagi? Dapat lagi mereka ke Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Bagaimana mungkin mereka aku akan membela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak mampu mengislamkan ayah dan ibu. Tapi ketika datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersumpah bahwa dia tidak akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau masih ada satu saja dari umatnya yang tidak masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pantas Pak, kita wajib mencintai Rasulullah, kita wajib beriman kepada Rasulullah ini.
Mari kita ikuti banyak-banyak kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu-satunya ibadah yang tidak peduli dia ria ataupun tidak, tetapi tetap dihitung menjadi pahala, yaitu selawat. Kalau sampai bersedekah, sampai ria itu akan sia-sia. Tetapi kalau kita selawat, mau ria sekalipun, ikhlas ataupun ria, tetap menjadi ibadah, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, sudah banyak Bu? Lama-lama bulan hujan. Muni ibu nyoba saya yakin tahan. Bapak-bapaknya ini Ustaz ini lama gak ketahui dan mau berkeluar. Hujan-hujan itu. Nah, bahaya. Dan yang penting kita poinnya adalah bahwa peringatan Maulid Nabi ini adalah mari kita lakukan setiap tahun, Pak. Mari kita masyarakat Nurul Iman ini kita kompak, Pak. Kita semangat giroh di dalam menegakkan agama Allah, giroh di dalam mensyiarkan syiar-syiar Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kalau kurang ya silakan ditambah sendiri, kalau kelebihan ya dikurangi sendiri. Kalau tidak puas ya dipuas-puaskan sendiri, karena saya bukan puas. Bermas bahwa tak qadar. Ambil jika memang itu dianggap baik dan buang jauh-jauh jika memang itu dianggap tidak baik. Dapat berjari sejibulun walaupun mengejar bilisan. Kalau pedang melukai tubuh ada harapan untuk sembuh. Kalau tidak melukai hati hendak kemana obat dicari. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat bertemu kembali. Karena kata orang Arab begini, bainal muhibbain yubsi qawluhu wala muhibbain. Kalau orang sudah saling cinta, sudah kenal dan saling sayang, itu akan terdapat satu rahasia yang tak dapat diungkapkan dengan kata, bahkan pena pun takkan mampu untuk menuliskannya. Itu marah Arab. Jadi udah bertemu saya sudah kenal ke Ustaz semuanya Bapak. Kalau kemudian nanti di Ketapang ketemu saya atau di mana saya tidak lupa, saya belum bersama saya. Kalau ke Sungai Kiki cuma saya berkali jangan lupa, sehingga di pesantren saya Pak. Pas di gerbang itu ada pesantren, itulah di situ saya pesantren saya. Silakan mampir karena kita sudah saling kenal ini, sudah bersaudara. Mudah-mudahan terima kasih banyak kami dan rombongan telah diterima dengan baik di tempat ini. Kami tidak mampu membalas apa-apa, hanya jazakallahu khairan jazaa. Ihdinas siratal mustaqim.